Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Cahyani dari Dinas Sosial Provinsi Banten. Sehari-hari saya bertugas di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten sebagai penyusun program, anggaran, dan pelaporan pada seksi pelayanan dan perawatan lanjut usia terlantar. Lanjut usia terlantar yang ada di UPTD Perlindungan Sosial sebanyak 60 orang. Sebagai penyusun program, anggaran, dan pelaporan, saya berkewajiban untuk menyusun program dan anggaran yang didasarkan pada kebutuhan klien lansia kami. Untuk meningkatkan kualitas program, pelayanan, dan perawatan lansia di UPTD Perlindungan Sosial, saya ingin mencari pengalaman yang lebih dari lembaga-lembaga kesejahteraan sosial di Provinsi Banten supaya dapat meningkatkan kualitas program kami. Oleh karena itu, saya menentukan Yayasan Bina Bakti Kota Tangerang Selatan sebagai lokasi dan fokus praktik belajar lapangan saya pada Diklat Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial Angkatan Kedua. Yayasan Bina Bakti terletak di Kampung Curug, RT 02 RW 10, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Lingkungan Yayasan Bina Bakti jauh dari keramaian. Di sini juga terdapat pepohonan dan tanaman, sehingga lingkungan terasa asri, tentram, dan nyaman. Yayasan Bina Bakti sudah berdiri sejak tahun 1986. Yayasan Bina Bakti menerapkan proses pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial terhadap klien lanjut usia. Salah satu tahapan proses pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh Yayasan Bina Bakti adalah intervensi. Intervensi yang dilaksanakan oleh pengurus dan perawat adalah intervensi biopsikis, sosial, dan religi. Intervensi biopsikis berupa pelayanan terhadap kondisi fisik dan psikis klien. Intervensi sosial berupa penerapan interaksi sosial antar klien maupun antara klien dengan pengawas atau perawat, seperti makan bersama di ruangan besar. Intervensi religi adalah intervensi yang dilakukan untuk menumbuhkan nilai spiritual klien, seperti berdoa sebelum makan. Sambil meninggal kan diurus di sini. Karena kalau di rumah sakit di sana malah nggak diurusin. Hanya kasihnya vitamin karena mandi kan, kami yang mandi kan untuk apa kalau seperti itu. Lebih baik di sini. Kami sekarang berani begitu. Pernah dari sini pernah ada ini nggak kayak bantuan untuk klarifikasi Ya tidak, itu kan kalau dari dinas sosial. Nah, jadi itu bukan urusan kami lagi sih. Nah, kalau yang kami terima di sini paling tidak ada penanggung jawabnya. Ini adalah kondisi saat klien makan bersama di ruangan besar. Intervensi ini dilakukan agar klien tidak menyendiri di kamar dan bisa mengakrabkan antar klien, sehingga mereka saling mengenal satu sama lain. Ini adalah kondisi dapur di Yayasan Bina Bakti. Dapur terlihat rapi dan bersih, sehingga kualitas makanan yang disajikan pun terjamin kualitasnya.
Pelayanan daily living bagi lansia yang berada di kamar perawatan. Ya karena yang laki-laki, yang perempuan Mulai dari memandikan. Di sini klien akan dimandikan oleh perawat yang bertugas karena kondisi keterbatasan fisik mereka tidak memungkinkan untuk mandi sendiri. Perawat juga sudah dibekali oleh keterampilan agar mereka tidak merasa canggung saat memandikan klien. Klien dimandikan satu persatu oleh perawat. Klien lanjut usia di sini dirawat dengan baik dan penuh perhatian. Di sela-sela obrolan, Bu Anyus juga bercerita tentang satu asrama yang terbakar habis pada 14 Agustus 2021 lalu. Dan saat ini sedang dalam proses pembangunan kembali. Untuk sementara, lansia yang berada di asrama tersebut sudah direlokasi ke asrama yang lain. dan keluarga yang mampu, dia bisa jadi satu kamar dengan orang yang tidak mampu. Kami lakukan seperti itu. Jadi semua sama. Yang tadi kamar yang kosong itu hanya nanti kami itu istilah saling gini. Kalau dalam satu kamar itu kalau mereka rasa nggak nyaman, ada yang sekarang ada yang suka berantem gitu. Nanti kami pindah rolling gitu. Nanti kalau sudah cocok, sudah susah deh. Kalau kami pindah kan pasti dimarah-marahin. Nggak mau pindah, Nggak boleh. pengen sama itu aja. Oh, Iya. benar. Masih ada yang berantem itu juga Ada. Tapi berantemnya rebutan orang piring tua. gitu. Nah ini air minum, tempat duduk kan tempat duduk mereka itu kan kami sudah atur, sudah paten gitu. Iya. Tapi biasa kalau nggak cocok suka kami ini pindah ini. Kadang-kadang ada yang makan begitu kalau temannya lihat terus kok kamu lihat terus ke saya. Nah, Ini adalah potret kondisi salah satu tempat tinggal atau asrama klien di Yayasan Bina Bakti. Hal yang sempat membuat saya terkejut dalam observasi kali ini adalah asrama klien tidak tercium bau pesing sama sekali. Atau boleh dikatakan sangat bersih dan rapi serta nyaman. Ini adalah salah satu klien yang saya ajak berbincang. Beliau adalah Ibu Rohayah. Beliau berasal dari Solo, Jawa Tengah. Karena perbedaan bahasa ibu, kami mengobrol dalam bahasa Indonesia. Kontribusi bahasa Indonesia dalam pekerjaan sosial sangat besar karena berhubungan dengan komunikasi. Komunikasi merupakan senjata keterampilan dasar para pekerja sosial. Dalam praktik kerja sosial, Yayasan Bina Bakti telah melakukan tahapan-tahapan proses pertolongan pada praktik pekerjaan sosial seperti pendekatan awal, asesmen, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, dan evaluasi. Pada pelaksanaan program intervensi, Yayasan Bina Bakti memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Jenis layanan utamanya adalah intervensi dari segi biopsikis, sosial, dan religi. Pelayanan daily living atau keseharian yang dilakukan menyiratkan jenis intervensi untuk membantu klien menyelesaikan permasalahan sosialnya, seperti pemulihan fisik, psikis,
mental, dan spiritual, sehingga klien bisa bangkit dari perasaan tidak nyaman, perasaan terpuruk, atau bahkan perasaan diterlantarkan. Berdasarkan hasil observasi saya selama di Yayasan Bina Bakti, ada pelajaran yang dapat saya ambil untuk diterapkan atau diimplementasikan dalam tugas saya di UPTD Perlindungan Sosial. Yang pertama adalah bahwa proses pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial itu sangat diperlukan dan harus diterapkan dengan baik dan benar, sehingga klien mendapatkan jenis layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah program intervensi yang ada di Yayasan Bina Bakti bisa diimplementasikan juga di UPTD Perlindungan Sosial, seperti program intervensi biopsikis untuk konseling dan untuk terapi gerakan, yang mana berguna untuk lansia-lansia atau klien-klien yang mengalami kesulitan dalam menggerakkan tangan atau menggerakkan sebagian tubuhnya. Dan yang kedua adalah intervensi sosial, di mana intervensi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan interaksi sosial antar klien. Intervensi sosial ini bisa dilakukan melalui makan bersama di ruangan yang besar, sehingga klien tidak menutup diri atau makan sendirian di dalam kamar, tetapi berbaur dengan yang lain, saling mengenal dengan yang lain, sehingga tercipta keakraban antara klien maupun antara klien dengan perawatnya. Selanjutnya adalah dari segi sarana dan prasarana. Di Yayasan Bina Bakti saya amati hampir setiap gedung dan koridor itu dilengkapi dengan handle atau pegangan untuk lansia berjalan. Nah, untuk itu saya berencana agar di UPTD Perlindungan Sosial untuk kedepannya bisa dianggarkan penyediaan handle di setiap gedung, bangunan, maupun koridor untuk membantu lansia-lansia yang kesulitan berjalan. Selanjutnya adalah penggantian pintu kamar mandi. Jika sebelumnya pintu kamar mandi menggunakan kayu atau pintu berupa pintu, bisa diganti dengan tirai. Untuk apa? Untuk mempermudah proses evakuasi apabila terjadi kecelakaan di dalam kamar mandi, sehingga proses evakuasi akan lebih cepat dan kemungkinan klien akan lebih bisa terselamatkan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kompetensi pengurus dan staf atau perawat di UPTD Perlindungan Sosial dengan menyusun program peningkatan kapasitas SDM UPTD Perlindungan Sosial. Karena tanpa SDM yang kompeten, program-program yang bagus tidak akan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, sebagai penutup, saya merekomendasikan agar kegiatan PBL ini terus dilanjutkan, tetapi dengan memperhatikan alokasi waktu pelaksanaannya. Dan saya juga merekomendasikan agar Yayasan Bina Bakti dapat dijadikan salah satu tujuan kunjungan atau studi banding bagi UPTD Perlindungan Sosial. Demikian laporan ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih sekali kepada para narasumber, para widya iswara selaku fasilitator, terutama kepada Bapak Deden Juanda selaku pembimbing saya, juga kepada para panitia dan rekan-rekan Angkatan 2. Saya juga berterima kasih kepada Yayasan Bina Bakti selaku tempat dan fokus kegiatan praktik belajar lapangan saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan selama pelatihan. Mari kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. PDPS, oke. Angkatan 2, smart. Are you ready? Yes, yes, yes. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.